Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hasan Albab 51 dalam acara Ngobat, ngobrol bersama sahabat. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan ngobat dengan electrician. Kapal mana lagi kita? Biasanya saya manggilnya dengan sebutan Pak Elek. Nah, ini beliaunya sudah ada di samping saya. Jadi biar langsung saja beliau memperkenalkan diri pada sahabat semua ya. Pak Elek. Halo, assalamualaikum. Nama saya Sumarjono. Umur saya sekarang 46 ya. Asal dari mana? Saya asal dari Semarang. Wah, Semarang sama kita ya. Ya, beliau ini aslinya dari Semarang. Pak Elek, sudah berapa tahun Pak jadi pelaut Pak? Saya melaut sudah dari tahun 2000. Tahun 2000, sekarang 2021, berarti 21 tahun yang lalu. Ya lumayan. 2000 itu saya masih SD Pak. Jadi kan sudah mulai jadi pelaut ya. Itu langsung jadi electrician. ya electrician. Oh, itu awalnya dulu gimana Pak? Ya, saya dulu memang bekerja di darat. Tapi karena apa? Kita kepingin mendapatkan istilahnya tambahan gaji yang lumayan. Ya. Jadi saya akhirnya mengambil keputusan untuk kerja di laut. Nah, tapi kok bisa tahu misalnya di laut itu ada pekerjaan electrician itu tahunya dari mana itu dulu? Kalau untuk pekerjaan itu saya sudah tahu semuanya gini, dalam artian ini jabatan ini. Electrician kok kebetulan saya ada di situ. Saya kan dari STM elektronika. STM-nya elektronik. Kebetulan kok katanya bisa. Jadi akhirnya saya coba untuk melamar jadi electrician. Waktu itu kan lulus SMA STM elektronik ya kan. Tapi kan kerja dulu di darat itu berapa tahun kerja di darat? Saya lulus tahun 93. Berarti 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. Terus mencari-cari mau memutuskan belayar itu awalnya itu bagaimana memutuskannya? Saya setelah menikah lah. Setelah menikah? Setelah menikah saya baru merasakan lumayan gaji di darat masih ya bisa dikatakan dari lubang tutup lubang gitu. Iya. Istilahnya ya lumayan Senin Kemis. Kembang kemis. Berarti langsung cari kan informasi mana nih gaji yang besar, maksudnya gaji yang cukup. Ya cukup. Terus dengan basic STM elektronik itu carinya di mana? Waktu zaman itu kan belum ada internet. Iya betul. Tapi kan dulu kan jadi pelaut gampang. Dulu cuma gampang ya. Buku pelaut SKP apa? Surat itu. SKP itu kayak sejenis ini, buku pelaut. Buku pelaut tanpa SKP, surat keterangan pelaut. Surat keterangan pelaut. Terus sekarang nggak ada ya? Nggak ada ya. Berarti dulu itu buku pelaut, terus SKP itu, terus BST. Nah, itu ngambilnya BST itu di mana? Saya dulu ngambil di Semarang. Di BP Semarang ya. Jadi mau ketika memutuskan untuk belayar, tapi saya mau ngambil BST nih. Nah, itu kan belum berhenti di situ Pak. Harus nyari pekerjaannya. Ya. Nah, itu gimana? Kalau proses pekerjaan, saya putuskan untuk ke Jakarta. Langsung begitu dapat sertifikat BST sama pokoknya senjata udah siap, langsung ke Jakarta. Ya. Karena saya kenapa kok ke Jakarta? Perusahaan besar di Jakarta. Perusahaan besar di Jakarta ya. Di Semarang nggak ada kan? Di Semarang. Iya. Usaha sendiri kan? Iya. Yes. Tapi itu semua butuh perjuangan. Betul. Iya memang. Saya tidak langsung di Jakarta mendapatkan pekerjaan seorang pelaut. Karena saya percaya bahwa semua itu bersaing. Iya.
waktu itu yang dicari biasanya pengalaman. Yang pengalaman ya? Kan? Iya pasti Pak. Makanya disitulah saya nggak ada basic, saya pelaut, tapi saya percaya dengan namanya apa, kita berdoa, selalu mohon sama Allah, dan kita jangan pernah putus untuk ikhtiar tadi. Ikhtiar ya. Jadi saya setiap pulang kerja, saya cari perusahaan kerja apa di Jakarta terutamanya? Saya pernah kerja jadi security. Jadi security, sama kayak saya Pak. Security di Farabi Musik. Itu apa? Jalan Danau Langsa, sekolah musik. Sekolah musik namanya Farabi Musik. Farabi Musik. Masih ada nggak sekarang? Mungkin masih ada. Farabi Musik, cari ya. Nanti tempatnya Pak Elek pertama kali bekerja jadi security ya Pak ya. Ya, terus setelah di situ saya sempat juga ikut kerja di cold storage. Apa itu? Ya, istilahnya bantu teman di bengkel. Bengkel, part time lah. Bengkel listrik lah Pak. Iya. Tapi saya diberi motivasi sama teman juga. Seandainya ada yang lebih bagus dari perusahaan ini, tinggalin aja. Ya alhamdulillah, kok kebetulan saya ada support juga bahwa saya harus kembali lagi ke laut. Akhirnya saya setiap kerja pulang, kalau nggak pas libur, saya nyari jadi perusahaan laut. Bahkan saya ditanya, Bapak sudah kerja? Saya jujur, saya bilang sudah kerja. Gitu. Jadi saya bilang belum kerja, saya bilang sudah kerja. Akhirnya dia bilang, tunggu ya Pak ya. Dengan begitu saya tetap semangat, cari saya. Akhirnya saya diterima di perusahaan pelayaran. Itu apa rentang waktunya dari jenengan kerja jadi security, terus itu tadi apa bantu temen itu sampai benar-benar jadi pelaut? Rentang waktunya berapa lama? Ya kalau waktu sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun di Jakarta? Lama juga Pak. Lama. Bahkan saya pernah dapat support dari istri itu. Tapi jangan mengandalkan pelaut aja, pesan dia begitu. Iya. Yang penting sekarang dapat kerjaan cari dulu. Pekerjaan halal. Iya. Karena apa? Kita butuh biaya untuk kehidupan anak-anak. Waktu itu saya masih punya anak satu, dia butuh beli susu. Iya. Buat sekolah. Iya. Nah, di situ saya memotivasi bahwa kalau belum saatnya kita jadi pelaut, kenapa kita harus berpikir? Kita hanya sebatas ikhtiar kok. Iya benar. Nah, kalau kita enggak, ya insya Allah berarti tidak meridai. Sekarang Allah membukakan jalan ke kita. Iya. Akhirnya alhamdulillah saya sampai sekarang masih eksis. Alhamdulillah, itu berarti sudah 21 tahun lamanya menjadi electrician di kapal. Itu sudah gonta-ganti perusahaan ya? Kalau perusahaan, Pak, saya sekitar 6 perusahaan. 21 perusahaan. Berarti saya termasuk orang yang apa ya? Enggak mudah bosan. Iya, setia. Kalau 21 tahun dengan cuma 6 perusahaan ya kan, nggak langsung lompat sana lompat sini. Terus electrician sendiri itu di kapal itu kerjanya apa aja Pak? Ya sebenarnya untuk electrician kalau yang saya alamin semua dapat ya Pak. Semuanya. Kan kayak contohnya saya dapat listrik. Ya. Jelas listrik, jelas kita mainnya di listrik. Iya, kelistrikan. Kita mendapatkan kayak sistem, misal permesinan kita juga dapat. Jadi bahan bakar, pembakaran ada sejenis gitu. Terus tambah lagi dengan sistem navigasi. Ya sebenarnya kompleks kalau saya mendapatnya. Iya. Betul. Apalagi dengan masalah alat berat, ya, seperti kren kan tidak cuma listrik tapi ada sistem hidrolik. Iya, ada semuanya. Jadi tadi kan 6 perusahaan, pasti kapalnya berbeda-beda jenis kapal, ya kan? Nggak cuma misal curah atau kontainer, tapi berbeda-beda pasti.
Nah itu misal pindah-pindah kapal itu apakah harus menyesuaikan lagi atau memang pekerjaannya seperti itu? Sudah tahu semua gitu. Oh enggak. Setiap kapal bahkan setiap perusahaan itu pasti kita harus yang mengikuti pekerjaannya, Pak. Kenapa? Ya karena kapal ini mungkin semua sama, cuma letaknya, sistemnya itu aja yang membedakan. Tapi kalau untuk listrik ya semua sama, Mas. Voltase di mana-mana ya nggak akan berubah sama. Yang penting kita tahu harus lemah, harus kuat, itu aja. Nggak ada bedanya. Cuma setiap kapal pasti dalam artian punya karakteristik sendiri, ya kan? Letaknya beda-beda. Iya, letaknya kan beda-beda karakteristik sendiri. Jadi mungkin di kapal dulu letaknya di depan, mungkin kapal saya sekarang letaknya di tengah, gitu aja. Gitu aja. Jadi kita hanya untuk familiarisasi dulu aja, ya kan, beberapa letak di kapal itu sendiri, nanti kita kerjakan nyaman. Gitu ya. Ya itu tadi sekilas gambaran tentang pekerjaan electrician di kapal. Nah ini Pak Lek, saya mau tanya lagi, profesi pelaut itu menurut jenengan tuh bagaimana? Soalnya ya mohon maaf aja, banyak yang mengenjas kita kan bilangnya pelaut mata keranjang lah, setiap kapal berlabuh di situ Cina tumbuh lah, suka seperti itulah. Gimana Pak menurut jenengan Pak? Ya kalau saya sih melihatnya itu kayak sebenarnya sama Mas, di darat pun ada. Di darat pun ada yang seperti itu. Enggak semua pelaut ya. Tapi di darat tuh ada orangnya seperti karakter kayak begitu, mata keranjang lah, ya kan. Terus ya paman kejelekan lah. Kenapa kita melihatnya ke laut lah? Saya hanya mengajak teman-teman ya, khususnya profesi seorang pelaut. Iya. Kita ini ibaratnya kalau dipikir hidup kita itu sama orang yang di darat itu lebih luas di darat. Kalau kita kan taruh kapal kita ini cuma panjang taruh 200 meter. Iya. Berarti kehidupan kita cuma 200 meter itu aja. Kanan kiri itu sudah laut. Kalau kita bikin salah sedikit aja, kita tenggelam. Iya. Kan gitu. Iya. Saya mengajak seorang pelaut, kita ciptakan untuk dunia ibadah. Saya mengajak. Kenapa kok ibadah? Anggap aja kita gini ya. Kita ini kan hidup untuk membuat cerita yang bagus. Misal seandainya saya mati, meninggal, saya meninggal di masjid, banyak orang mendambakan, ya kan? Ini saya pernah ada pengalaman waktu dulu cerita itu hanya gara-gara saling pandang. Saya waktu itu di warung itu di Surabaya, tepatnya di Prapat Kurung waktu itu di Surabaya, mungkin kenal lah namanya Prapat Kurung. Hanya cuma pandang-memandang itu di tempat warung karaokean, ditusuk itu bosnya, ditusuk pakai pisau, langsung ditusuk. Makanya saya mengajak cari tempat yang baik aja. Nggak mungkin namanya kita misal contoh kalau kita meninggal di masjid atau mungkin tempat yang baik lah, kesannya mungkin baik. Itu mungkin pengalaman saya yang saya bawa sampai sekarang. Kenapa saya nggak mau cari tempat yang begitu? Itu satu contoh, mengajak teman-teman untuk cari tempat yang baik. Caranya kita nanti kembali meninggalkan dunia dengan niat yang baik, dibawa dengan keadaan yang baik. Itu aja yang saya pesan. Jadi untuk misal kok ada pelaut yang begini, semua bukan cuma di pelaut tapi di darat pun lebih banyak. Intinya kembali ke pribadinya masing-masing, ya kan? Iya. Jadi bukan cuma, jangan salahkan profesinya, ya benar Pak ya. Tapi salahkan orangnya. Misalnya katakanlah ada satu orang yang jelek, pasti profesinya yang kena, ya kan? Itu yang punya pengalaman buruk. Tapi nyatanya kan kita juga nggak semua begitu, ya kan? Ada bahkan di kapal pun ada tempat ibadahnya. Kita juga ada kita bisa sholat berjamaah di kapal. Jadi
untuk yang muslim ya Pak. Jadi ada kesempatan apa mendekatkan diri kepada yang maha kuasa ya Pak ya. Karena kalau kita sistem bekerja seperti ibaratnya kita diingatkan waktu asar, waktu duhur, waktu isya, bahkan subuh, kita menjalaninya itu tidak terasa 21 tahun gitu. Betul. Tapi maaf kalau kita menjalaninya yang kadang kita mencari kesenangan di luar itu, mungkin maaf sama-sama capek. Tapi kalau saya menilai banyak ruginya. Betul. Kalau seorang pelaut mengambil keputusan kecuali jalan yang dengan ibadah tadi banyak ruginya. Ya seperti contoh hadis tadi itu ada surat An-Nasr demi waktu. Mungkin semua tahu yang dikatakan demi waktu itu ya. Jadi yang diambil itu hanya ibaratnya orang yang sholat dan beramal yang soleh dan disitu ya. Disinilah kita kesempatan jadi pelaut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya yang sebagai seorang muslim ya kembali kepada Allah. Nanti tanpa terasa itu saya juga ngalamin juga rasa capek. Tapi capeknya itu benar-benar nikmat karena betul. Ibadah kan. Jadi apa yang kita lakukan itu kita niatkan sebagai ibadah. Saya juga pernah mengalami, maksudnya waktu pertama kali naik kapal itu Pak. Jadi ketika saya di luar, maksudnya di luar kapal kan, terus melihat lautan yang begitu luas, kita cuma kecil gitu kan di kapal, padahal kita merasa kapal itu juga besar. Cuma kalau ketika melihat samudra yang luas, ya kita merasa kecil. Oh sungguh kuasa Allah itu nggak ada duanya kan. Jadi kita bersyukur di situ, kita tetap ibadah, bekerja pun di kapal pun harus tetap ingat waktu ya Pak ya. Nah, harus waktunya sholat ya, kita tetap sholat ya kan, tetap berusaha untuk sholat 5 waktu kan. Bukan berusaha, memang kewajibannya 5 waktu, maksudnya berusaha untuk yang berjamaah ya, berjamaah itu lebih bagus. Pas misalnya nggak urgent ya tetap kita berjamaah. Kalau memang dalam keadaan kondisi kita urgent, dalam arti pekerjaan itu nggak bisa ditunda, nah kita masih bisa sholat sendiri. Nggak apa-apa. Karena kita kan juga musafir, jadi yang dikatakan musafir jangan berarti kita nggak sholat, tapi tetap harus sholat. Nanti kenikmatan itu beda. Seandainya sama-sama lelah, kita dipanggil Allah juga enak, siap. Saya takut juga kalau mati, betul saya takut. Tapi kita mau lari kemana? Kalau kita memang sudah meninggal, kan tetap harus pasrah. La haula wala quwata illa billah. Kembalinya ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan kembali ke Allah semua, kembali ke Allah. Jadi itu apa yang menjadi motivasi saya seorang pelaut. Kok bisa saya menjalani sampai 21 tahun hanya cuma kekuatan saya itu aja. Alhamdulillah ya. Terus harapannya Pak, harapannya kedepannya bagaimana? Apa mau jadi pelaut sampai tutup usia atau punya planning sendiri atau gimana? Insya Allah kalau untuk jadi pelaut terus tidak Mas. Tidak ya. Karena pasti kita ini apa ya, dengan waktu usia itu sudah beda Mas. Iya. Yang saya alami karena apa? Ya apalagi dalam hal sebagai persaingan ya, perusahaan kalau lihat orang muda pasti yang dicari yang muda. Kita harus apa dalam ada rendah, harus tahu. Oh iya, jadi jangan pernah egois juga. Saya harus di laut terus, jangan. Karena apa? Kalau kita kesempatan kita habis di laut, ya maaf, kita ini kan harus punya planning Mas ke depannya. Kita nanti tua harus bisa istilahnya memanfaatkan waktu yang tinggal, dalam artian umur kita ini batasnya seberapa sih Mas? Iya.
taruh kita dikasih 100 tahun, masa kita mau 100 tahun di kapal? Enggak mungkin. Ya enggak lah. Kita mungkin mau bawa tongkat. Iya, gitu, ibaratnya begitu. Berarti dalam arti 100 tahun itu kita 30 tahun itu harus spare untuk dalam arti pensiun lah. Pensiun dini. Itu nanti bisa merasakan namanya nikmatnya menghargai waktu kita. Iya. Kan gitu. Tahu sendirilah namanya pelaut itu waktunya harus tepat, ya kan? Tidak bisa dalam artian ditunda-tunda, ya kan? Nah di sini kita masa dengan usia segitu kita mau bersaing sama orang muda, kita harus mau ya sudah tidak waktunya kita untuk melaut terus. Iya. Kita harus punya planning, waktu santai, menikmati usia tua. Itu. Bahkan kita itu nanti kalau bisa jangan kerja terus. Iya. Jadi pengusaha. Amin. Iya. Karena apa? Kalau kita kerja terus, memang tenagaku puasanya kapan? Gitu aja. Iya. Ya kan? Iya benar. Jadi kalau bisa jadi pengusaha. Amin. Iya jadi pengusaha. Terutama untuk orang-orang muda ya, anak-anak muda. Jadi pelaut, save money, ya kan? Terus plan untuk nanti masa tua. Itu nanti insya Allah bisa kebayar semua. Amin ya. Jadi tidak sia-sia waktu kita belayar, kita bisa bahagia menikmati jeripayah kita itu. Amin. Ya, intinya itu tadi menabung, ya kan? Terus kerja sesuai ibadah, jalaninya dengan ibadah, dengan ikhlas, iya. Terus ya itu persiapan pensiun itu harus benar-benar dipikirkan dengan matang, ya kan? Karena kita pensiunnya kan beda, jelas dengan pegawai negeri dapat pensiun, ya kan, dapat uang tunjangan. Kalau kita kan enggak. Jadi jenengan tadi bilang save money berarti kan kita menabung untuk masa pensiun kita sendiri. Nah nanti dikembangkan uang itu, dengan arti mungkin ya misalnya punya keahlian lain di bidang bisnis atau apa, ya kan? Ya. Bisa dicakin nih guru. Ya. Kalau enggak ya paling tidak gimana kita bisa bersaing untuk cari sesuap nasi untuk hari tua itu, gitu kan? Kalau kita mau jauh terus usia tua kan, mungkin kita kalau ngelamar perusahaan pun mikir 2 kali ya. Gak mau lah, sudah expire. Nah gitu Pak. Berarti tapi expire sama experience beda. Ya kan, expire. Tapi yang muda baru lulus nih, kamu belum expire ya. Nah, tapi yang tua, kamu udah expire, jadi gimana? Ya justru inilah kita kan nggak boleh egois. Iya benar. Jadi nggak egoisnya di situ, artinya kita sejo toh. Yang muda naik, kasih kesempatan lah. Bagus kan? Iya kan? Bagus kok. Iya. Memang tenaga bagus, pikiran masih bagus. Fresh, ya kan? Jadi kerja juga set. Nah, tapi tetap harus ya jalani dengan ibadah itu tadi ya. Oke lah. Kalau untuk masa-masa muda ya mungkin bagi yang orang-orang muda ya, tenaganya yang banyak terbuang kan, jangan dibuang-buang. Jangan dibuang yang sia-sia. Ya. Gunakanlah yang tadi itu. Kalau emang kamu udah capek, istirahatlah, ibadahlah. Iya. Selesai. Kerja juga tetap jalan, orang itu tanggung jawab kita, kerja digaji kok. Ya kan? Oke Pak Alek, mungkin itu aja lah yang kita dapat berbagi. Mungkin apa yang kita obrolkan ini bisa bermanfaat bagi orang, ya kan? Bisa yang di luar sana mungkin bisa ambil hikmahnya, yang baik-baik bisa ditiru, yang ada yang tidak baik ya disingkirkan saja. Mungkin ada 1 patah 2 patah kata untuk sahabat yang di sana. Ya pesan saya seorang pelaut, jadi pelaut bagus, jangan lupa ibadah juga bagus, penting. Karena apa? Sesulit apapun kalau kita
mohon sama Allah, nanti akan ada jalan keluarnya pasti. Justru kita kalau jauh dari Allah biasanya malah sakit semua kita, betul, pikiran nggak karuan, makan nggak enak, jadinya malah